Jutaan orang ternyata salah paham soal IKN. Dan sayangnya, kesalahpahaman ini udah terlanjur menyebar luas. Banyak yang bilang IKN cuma proyek buang-buang duit, proyek mercusuar, bahkan ada yang nyebut bakal jadi kota hantu. Tapi faktanya, apa yang terjadi di lapangan justru bikin banyak orang tercengang. Di balik pembangunan IKN, ada gebrakan besar yang gak banyak orang tahu. Bayangin aja, ribuan pekerja siang malam ngebut bikin infrastruktur. Dari Istana Presiden, gedung kementerian, sampai hunian ASN. Dan ternyata, progresnya jauh lebih cepat dari yang diprediksi banyak orang. Jalan tol, bandara baru, sampai kereta otonom lagi dipacu biar nyambungin ibu kota baru ini dengan daerah sekitarnya. Bukan cuma itu, ada hal mengejutkan yang sebelumnya nggak pernah dibahas. Konsep Smart City yang diterapkan di IKN bener-bener beda level. Teknologi canggih dipasang sejak awal, mulai dari jaringan listrik hijau, pengelolaan air pintar, sampai transportasi publik tanpa sopir. Semua dirancang biar IKN jadi kota masa depan yang ramah lingkungan. Dan yang bikin banyak orang salah kaprah adalah soal dana. Banyak yang kira proyek ini cuma ngandelin APBN, padahal porsi terbesar justru dari investasi swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Perusahaan-perusahaan besar udah antre masuk, bahkan beberapa udah taken kontrak untuk ngebangun kawasan bisnis, pendidikan, sampai kesehatan. Kalau kita lihat lebih dalam, ternyata IKN itu bukan cuma sekedar proyek pindahan ibu kota. Ada misi strategis buat mindahin pusat ekonomi biar nggak numpuk di Jawa doang. Dengan adanya IKN, daerah luar Jawa bakal dapat imbas pembangunan, lapangan kerja terbuka lebar, dan distribusi ekonomi jadi lebih merata. Uniknya lagi, desain kota ini pakai pendekatan Forest City. Artinya, meski dibangun dengan gedung-gedung megah, sebagian besar kawasan tetap dijaga hijaunya. Bahkan ada target buat bikin hutan kota terbesar di Asia Tenggara. Jadi jangan heran kalau nanti IKN bakal dikenal bukan cuma sebagai pusat pemerintahan, tapi juga paru-paru baru dunia. Sekarang bayangin, sebuah kota yang lahir dari nol dengan konsep canggih, hijau, dan terintegrasi. Sesuatu yang sebelumnya cuma ada di film fiksi, pelan-pelan lagi diwujudkan di tengah Kalimantan. Jadi kalau ada yang masih bilang IKN proyek gagal, jelas mereka belum melihat gambaran besarnya. Banyak hal yang sengaja nggak dipublikasikan secara detail ke masyarakat luas. Tapi begitu fakta-fakta ini terbongkar, bakal bikin banyak orang terkejut. Pertanyaan sekarang, berapa lama waktu yang dibutuhin biar IKN benar-benar jadi pusat pemerintahan penuh? Apakah target 2025 realistis atau justru ada kejutan lain yang bakal muncul di tengah jalan? Satu hal yang pasti, apa yang lagi dibangun di sana sekarang bakal mengubah wajah Indonesia selamanya. Banyak orang hanya melihat IKN dari kacamata masalah dan gosip. Padahal kalau kita teliti lebih dalam, justru ada strategi besar yang sedang dijalankan. Pemerintah ingin menciptakan kota yang tidak hanya sekedar pusat pemerintahan, tapi juga pusat teknologi dan inovasi. Inilah yang bikin banyak pengamat kaget, karena ternyata konsepnya jauh melampaui sekedar pindah ibu kota. Bayangkan saja, ada target besar di mana IKN akan jadi kota pertama di Asia Tenggara yang menerapkan konsep digital twin, yaitu kembaran kota dalam bentuk digital. Semua perencanaan, lalu lintas hingga pembangunan bisa dipantau real-time lewat sistem digital. Jadi setiap kebijakan tidak lagi asal tebak, tapi berbasis data. Inilah alasan kenapa investasi dari luar negeri mulai berdatangan, meski banyak pihak masih meragukan. Lalu ada juga rencana ambisius untuk menjadikan IKN sebagai hub energi clean. Panel surya, energi angin, hingga bioenergi mulai disiapkan supaya kota ini bisa benar-benar mandiri energi. Kalau ini sukses, Indonesia bisa tampil sebagai pionir kota hijau di dunia. Tapi jangan salah, semua ini bukannya tanpa tantangan. Biaya yang membengkak, koordinasi antar kementerian yang kadang lambat, hingga keterlambatan infrastruktur masih jadi masalah nyata. Bahkan ada isu bahwa beberapa proyek pendukung IKN masih jauh dari target. Namun justru disinilah letak menariknya. Di balik segala kontroversi, IKN tetap berjalan dengan kecepatan yang tidak disangka-sangka.
Bahkan kabar terbaru menyebut sejumlah negara sahabat sudah menandatangani komitmen untuk menanamkan investasi di sektor teknologi, transportasi, dan pendidikan di IKN. Ini artinya IKN bukan hanya proyek dalam negeri, tapi sudah mulai dilirik dunia internasional. Dan jangan lupakan juga IKN sedang dipersiapkan jadi kota yang ramah generasi muda. Ada rencana membangun pusat riset, universitas kelas dunia, dan ruang kreatif yang akan menampung anak-anak muda terbakat dari seluruh Indonesia. Jadi bukan tidak mungkin dalam 10-20 tahun ke depan kita akan melihat IKN sebagai tempat lahirnya inovasi-inovasi besar anak bangsa.